Halo, salam semangat. Selasa 1 September 2020 dengan Ibu Herlinta Ginting. Dalam pelajaran IPS kelas 4, materinya kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan diantaranya adalah sungai, danau, selat, laut, rawa, samudra, teluk atau tanjung. Sungai adalah air tawar dari sumber alami mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, menuju atau bermuara ke laut. Manfaat dan fungsi sungai sebagai sumber energi pembangkit listrik, sebagai sarana transportasi, sebagai tempat budidaya ikan, sebagai sumber air minum bagi makhluk hidup, sebagai sumber pertanian, sebagai tempat berolahraga, sebagai tempat untuk mandi dan mencuci. Contoh sungai terbesar di Jambi, yaitu Sungai Batanghari. Ini Sungai Musi. Sungai-sungai terbesar pada umumnya terdapat pada pulau-pulau yang besar pula, seperti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Sumatera. Sungai di Pulau Kalimantan pada umumnya digunakan sebagai sarana transportasi atau sarana perdagangan. Contohnya, Pasar Terapung, seperti terlihat pada gambar. Danau. Danau merupakan daratan luas berbentuk cekung, berisi air dan biasanya dikelilingi oleh daratan. Manfaat danau sebagai pengairan lahan pertanian atau yang disebut dengan irigasi, sebagai pembangkit listrik, sebagai tempat perikanan, sebagai tempat wisata dan rekreasi, dan untuk mencegah terjadinya erosi. Nah, salah satu danau terbesar yang ada di Indonesia yaitu Danau Toba, terletak di Sumatera Utara. Jenis-jenis danau. Danau ada dua, danau alami dan danau buatan. Danau alami yaitu danau tektonik atau danau vulkanik. Contohnya, Danau Toba. Danau buatan adalah waduk. Contohnya, waduk terbesar di Indonesia, Waduk Cirata. Laut. Laut merupakan kenampakan alam perairan yang luas yang menghubungkan antara pulau. Sebagai tempat rekreasi, sebagai tempat hidup berbagai macam sumber makanan, sebagai tempat keberadaan barang tambang, sebagai jalur transportasi air, sebagai tempat pencaharian para nelayan. Nah, ini adalah contoh laut, perairan yang sangat luas. Samudra. Samudra adalah wilayah perairan yang sangat luas yang melebihi luasnya lautan. Kedalamannya mencapai 1000 meter lebih. Di Indonesia terdapat dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini contoh Samudra Hindia. Yang di dalam peta ini yang samudra adalah yang berwarna biru. Yang warna hijau itu adalah daratan. Nah, yang di bawah ini adalah contoh Samudra Pasifik. Selat. Selat adalah perairan yang sempit yang terletak di antara dua pulau dengan jarak sekitar 200 sampai 1000 meter. Nah, ini adalah contoh selat yang berwarna biru ya, yang ada di antara kedua pulau.
Selat di Indonesia seperti Selat Sunda, Selat Bali, Selat Makassar, dan Selat Bandung, dan lain yang sebagainya. Selat tersebut menjadi penghubung antara dua pulau. Nah, ini contoh Selat Sunda yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Selat di Indonesia bisa kamu perhatikan seperti yang ada di dalam tabel. Selat Sunda itu terletak di antara Sumatera dan Jawa. Selat Karimata terletak antara Sumatera dan Kalimantan. Selat Lombok yang menghubungkan antara Bali dan Lombok. Selat Alat itu terletak di antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Selat Makassar terletak di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Selat Bangka terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Selat Gaspar terletak antara Pulau Bangka dan Pulau Balitung. Selat Bandung terletak di antara Pulau Nusa Penida dan Pulau Bali. Selat Bali terletak antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selat Rote terletak di antara Timor dan Rote. 6. Rawa. Rawa adalah wilayah daratan yang tergenang air, digunakan untuk perikanan ataupun untuk hutan bakau. Nah, ini adalah contoh rawa. 7. Teluk dan tanjung. Teluk adalah perairan yang menjorok ke daratan. Nah, ini adalah contoh teluk, airnya yang menuju ke darat. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Nah, ini contohnya ya, daratan yang masuk menuju ke laut atau disebut dengan tanjung. Tanjung yang sangat luas disebut semenanjung. Nah, contohnya adalah Semenanjung Minahasa. Kamu bisa perhatikan pada peta, ternyata yang hijau-hijau itu ada di antara lautan. Oke. Tulis yang penting-penting pada buku catatan IPS kamu ya. Soal latihannya nanti menyusul, Ibu kirim. Selamat belajar, salam semangat.